Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina. Kali ini Opung membahas pengacara-pengacara yang menangani kasus Vina ya. Dari yang paling kelas Bang Hotman Paris dan sampai ke bawah-bawah yang cari-cari nama ya kan. Kali ini Opung membahasnya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ya, orang yang pikirannya sering kosong. Jadi kalau kosong pikirannya kok bisa jadi pengacara. Aduh, Vina lagi. Kalau aku bahas mengenai si Vina ini, jujur aja lah, harus ada sama aku 2 blok obat. Satu obat sakit kepala, satu lagi obat asam lambung. Rumit. Lebih rumit daripada masalah Harun Masiku. Aduh. Ya, tapi itulah dia. Yang namanya ada kasus, biasanya itu ada penegak hukum. Ada penegak hukum berarti ada juga pengacara. Kan begitu. Ya, jadi aku mau bicara dulu tentang beberapa orang pengacara ya yang ada di kasus Vina ini gitu. Karena makin kesini ku tengok makin banyak kali pengacara-pengacara yang cari nama. Selama ini kemana aja lo? Begitu turun gunung itu Bapak Hotman Paris Hutapea, yang lain ikutan turun gunung. Piye kita ganjel toh. Yalah. Ya, kita mulai dulu satu-satu. Yang pertama itu pengacara dari keluarganya korban bernama Vina. Ya, korban ini pihak keluarga korban memberikan kuasa hukumnya kepada tim, lebih tepatnya kepada tim Bapak Hotman Paris Hutapea. Ya, siapa yang nggak kenal sama Bapak Hotman Paris Hutapea, ya kan? Ya, selain jago begini-begini, dia jago juga untuk menangani masalah-masalah hukum yang besar, gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang, ya portofolionya ini banyak kali. Ya, yang pertama ini dia terkenal dengan pengacara spesialis di bidang bisnis. Ya, jadi ada banyak perusahaan-perusahaan dan juga pengusaha-penguasa yang menjadi kliennya Hotman Paris, kan begitu ya. Tapi bukan cuma itu, dia juga menjadi pengacaranya beberapa selebritis di Indonesia seperti Raffi Ahmad, kan begitu, dan juga beberapa politisi seperti Bapak Prabowo ya. Jadi yang namanya Hotman Paris Hutapea ini, dia ini lahir pada tahun 1959 kalau nggak salah. 1959 di Laguboti, Sumatera Utara ya. Jadi dulu bapaknya Pak Hotman Paris ini toke. Kalau orang dari Sumatera Utara itu tahu itu bus bintang utara ya. Jadi memang terbiasa hidup disiplin, terbiasa hidup keras. Jadi pertama sekali menyelesaikan pendidikan di Universitas Parahyangan ya di Bandung ya. Setelah itu ya masuk lagi, ada beberapa universitas yang dimasukinya tempat dia belajar, mungkin ngambil S1, ngambil S2, S3. Dia kalau nggak salah tercatat sebagai mahasiswa dari UGM dan juga UI kalau nggak salah ya. Dan juga dia termasuk salah satu jebolan dari Sydney ya, dari luar negeri, dari Australia. Ya, kita bisa tahu kalau banyak kasus-kasus besar ya, kasus besar. Oh, salah, bukan di UI tadi, diralat ya, di Pajajaran ya, Universitas Pajajaran di Bandung juga. Jadi kalau mau ku bilang ya, yang paling mentereng di sini adalah Hotman Paris. Yang lainnya itu cuman mau ku bilang ya. Ini gawat ini. Kalau misalnya pengacara korban sudah mentereng, gawat ini. Itu pengacara dari korban ya, bernama Vina. Ya, masuk lagi korban Eki. Eki ini anak polisi yang kemarin juga ikut menjadi korban. Ya, pengacaranya itu yang pertama kali itu adalah si Yosi ya. Jadi Yosi ini pertama sekali
dikuasakan hukumnya oleh Yosi. Ya, Eki dan Vina sama-sama dikuasakan ke si Yosi. Ya, jadi sekarang ya karena kasus ini sekarang jadi viral, sekarang dia mengaku-ngaku masih statusnya sebagai pengacara mereka berdua. Pengacara dari keluarga Vina dan Eki gitu. Ya kan, padahal sudah ditarik sama Bang Hotman. Kenapa kau mau cari kerjaan? Udah kurang job. Ya, sampailah dia juga mengambil kuasa hukum yang lainnya. Coba. Sekarang kuasa hukumnya si Yosi ini itu si Rasman Nasution. Kenapa rupanya harus kayak gitu rupanya? Udah relakan saja lah, biar ditangani Bang Hotman. Kenapa rupanya kok jadi kau yang repot sekarang? Selama ini kemana aja kau Yosi? Bagaimana ya sekarang? Ya kurang powerful ya kau? Sehingga begitu kasus ini meledak lagi ya, mau nongol lagi kau mengajukan diri jadi pengacara tapi gak ada yang mau. Malah sekarang kau sewa pengacara. Si Rasman pula itu. Tapi sah-sah saja ya, sah-sah saja. Nggak tahu entah apa yang mau dituntut. Baru berikutnya ya. Berikutnya itu adalah Rasman Nasution ya, pengacaranya si Yosi tadi ya. Jadi udah Hotman Paris, baru pengacaranya siapa si Yosi, baru masuk si Rasman Nasution. Sekarang ini profilnya Rasman Nasution ini gimana mau ku bilang ya? Ku cari ya kan, nggak ada di Wikipedia. Nggak ada gitu loh. Apakah ini kurang terkenal atau kurang menarik perhatian? Nggak tahu juga. Kan biasa gitu kan, Hotman Paris ada di Wikipedia, Farhad Abbas ada di Wikipedia, Otto Hasibuan ada di Wikipedia, kan begitu. Nah kok kitilah Rasman Nasution nggak ada di Wikipedia. Siapa sih yang nggak kenal sama Rasman? Aku juga nggak kenal sih sebetulnya. Cuman karena kawan ini kemarin cari gara-gara sama Hotman Paris, mulailah kalau ku tengok-tengok sih agak mendompleng juga bahasaku ya. Di mana di situ ada Bang Hotman, di situ pula si Rasman Nasution ini. Aduh, kenapa sih kalau cari makan itu sendiri-sendiri lah, jangan ganggu ladang-ladang orang. Nggak tahu aku, memang si Yosi yang minta ke si Rasman atau si Rasmannya mengajukan diri. Biar ikut heboh, ikut terkenal gitu kan, ikut masuk TV. Aku masih ingat kawan ini kemarin itu tanding-tandingan harta lagi sama Hotman Paris ya kan. Bang Hotman Paris beli Lamborghini baru, dia beli yang second. Aduh. Bang Rasman, ya, taunya aku, ya, udah berapa lama kau beracara? Dan ku tengok dari beberapa kasus yang dipegang itu, beda jauh, beda langit dan bumi sama yang ditangani dengan Bang Hotman. Kasus yang ditangani pun juga entah kasus apa-apa aja. Tapi itu penilaianku, gak masalah kan. Aku kan bukan mau menjelek-jelekkan, tapi lucu aja. Itu dia ya. Dan juga ini mantap ini. Ini kayaknya agak susah nih ditiru. Apa itu? Ternyata menurut info Bang Rasman ini punya istri 7 orang. Rajin ya Bang ya. 7. Hotman begitu-gitu, banyak istrinya itu cuma 1. Aduh, Rasman. Kayak mana ya kau bagi-baginya itu? Berarti udah ada jadwal ya, dia Senin ke sana, Selasa di sini, Rabu sana, Kamis di sini gitu kan. Itu dia ya. Jadi kalau kawan ini kelahiran tahun 1970. Ya, lahirnya ini orang itu di daerah Singkuang kalau nggak salah, di daerah Kalimantan itu. Tapi kalau aslinya ini Sumatera Utara, ya kan udah ada marganya itu, Nasution.
Gitu. Nggak tahu entah kenapa ini bisa nimbrung ini. Ya, bisa pula dia nongol. Aku pun kaget. Aduh, kok bisa dapatan jatah kawan ini di kasus Pil Cirebon? Tapi gimana pun juga kawan ini dulu pernah jadi anggota DPRD, ya kan? Bukan DPR RI ya. Aku kemarin itu aku pikir ini DPR RI. Rupanya DPRD kabupaten. Tapi paling suka itu kalau Bang Hotman ngomong begini, dia ngomong begitu, ya kan gitu. Ya kan, kalau nggak salah pernah dipolisikan itu, ya kan? Nggak tahu lah kayak mana ujungnya. Malas aku membahasnya. Itu dia, itu pengacaranya si Yosi, ya. Nah, mantap itu, pengacara dibikin pengacara cari pengacara. Berarti artinya apa? Dia nggak bisa membela dirinya sendiri. Baru berikutnya, ya. Berikutnya itu ada Ibu Titin, ya. Ibu Titin ini adalah pengacaranya dari Saka Tatal, ya. Nggak ada yang terlalu menarik sih yang perlu dibahas. Paling yang yang sangat menarik itu waktu dia kesurupan. Waktu dia kesurupan, aku nggak bisa bayangkan kalau sempat dia waktu beracara kesurupan. Bisa gitu loh. Jadi kalau kayak gini ini agak susah ini masuk beracara untuk membela apanya, kliennya. Karena apa? Ditakutkan nanti jaksa, penuntut umum, dan juga hakim itu kesurupan. Makin kesini makin aneh ya wajah hukum kita. Wajah penegak hukum maksudnya, sorry. Wajah penegak hukum, ya kan? Dan nggak tahu entah karena nggak sanggupnya dia untuk membackup si Saka Tatal ini karena beberapa kali kerap kali kena kesurupan, dialihkanlah pada berikutnya itu siapa namanya itu? Farhad Abbas. Pengacara berikutnya adalah Farhad Abbas. Sekarang yang menangani itu adalah menangani Saka Tatal itu adalah Farhad Abbas, ya kan? Ya, Farhad Abbas ini kalau ku bilang banyak yang kenal lah karena sensasi. Gitu. Kalau dipikir-pikir kalau masalah kasus yang ditangani juga aku juga nggak terlalu tahu sih. Aduh, tapi paling nggak lebih mendingan ini daripada si Rasman. Ku cek namanya di Wikipedia ada. Ada top Bang Farhad, ada, nggak kayak si Rasman. Itu artinya dia sudah merupakan tokoh kan begitu, ya kan. Jadi Farhad ini spesialisasinya ini sebagai pengacara selebritis. Jadi kalau ada selebritis yang bermasalah satu dengan yang lainnya, ini turun tangan. Jangankan selebritis satu dengan yang lainnya, dia pun juga ikut ikut berkonflik. Nggak tahu aku entah sengaja entah enggak, ya kan, biar dapat nama. Ya, bukan kali bikin statement yang kontroversi, ya kan, bikin statement tentang Syahok, ya, bikin statement lagi tentang siapa namanya Arya Wiguna, tentang lagi si Ahmad Dhani. Suka kali kawan yang mancing keributan. Suka kali, nggak ngerti aku semana apanya ini, ya kan. Dan ini biar tahu kalian tahu nggak, kenal nggak Nia Daniati? Ini penyanyi era 80-an ini, ya. Jadi ini sebetulnya adalah mantan suaminya gitu loh. Ya, luar biasa dia dapat penyanyi. Tapi gini-gini, ya kan, ya istrinya itu selalu pasang satu gitu, nggak pernah tujuh. Nggak pernah tujuh itu. Makanya hidupnya itu santai-santai saja, ya kan. Jadi kalau kawan ini itu kelahiran tahun 1976, ya. 1976, dia itu jebolan dari Universitas Pasundan, ya. Kalau bisa dikatakan, dia itu juga pernah juga masuk ke dunia politik. Tahun 2013 mencalonkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Tapi sayangnya kalah. Karena apa? Karena pemilih di sana terlalu cerdas untuk memilih Farhad Abbas. Itu dia, ya, itu dia Farhad Abbas, pengacara yang menggantikan pengacaranya si
Saka Tatal yang kesurupan itu. Ya, itu dia. Baru masuk lagi pengacara yang namanya Tony RM. Tony RM ini pengacaranya si Peggy Setiawan, ya. Peggy Setiawan yang kemarin itu kayaknya salah tangkap itu, ya. Jadi sebetulnya pengacaranya itu bukan cuma satu, banyak, lebih dari 60. Gitu dia, ya. Jadi Tony RM ini yang paling sering muncul ke permukaan lah, ya. Jadi kalau gue bilang, ya menarik sih, menarik, ya. Jadi ini pertempuran sebetulnya bukan pertempuran antara korban dengan pelaku, pelaku dengan saksi, ya. Tapi kita tengok pengacara sama pengacara yang paling mantap. Saling serang kan begitu. Yang diserang pun juga bukan cuma masalah kasusnya. Iya, itu dia. Tapi seru-seru ya. Ini perlu ini ya. Tapi yang sekarang jadi tanda tanya, kenapa semua pengacara itu turun gunung? Apakah ada kemungkinan karena kasus ini lebih besar dari yang dibayangkan? Hati-hati, belum turun lagi Oto Hasibuan, Kamarudin, Oce Kaligis. Terakhir ada Opung Parbelak. Jadi itulah wajah-wajah pengacara yang ada di kasus Vina Cirebon ini. Jadi ya ini bukan bukan mau menjelek-jelekan, tapi ini hanya menginformasikan bagaimana model-model pengacara-pengacara yang sekarang lagi bertempur di kasus Vina Cirebon ini. Mudah-mudahan apa yang jelek dari mereka jangan kita tiru. Kita tiru yang bagus-bagusnya saja gitu. Apalagi kalau sempat yang kesurupan itu jangan ditiru. Jangan ditiru, karena sampai sekarang belum tahu itu benar atau salah. Aduh, ya, pengacara kesurupan baru tahu. Karena biasanya orang yang kesurupan itu orang yang nggak terlalu memakai logika. Artinya apa, kalau kita bikin kasar katanya ngomong, ya, orang yang pikirannya sering kosong. Jadi kalau kosong pikirannya kok bisa jadi pengacara? Aduh, mampus sekali aku ketawa, bah. Udahlah dulu ya. Inilah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke? Oke, itu dia ya. Pembahasan Opung dengan soal pengacara-pengacara di kasus Vina. Wah, nggak penting siapa pengacaranya, nggak penting berapa banyak ya. Yang penting kasus ini selesai lah, itu aja mintanya. Yang benar dihukum, yang salah dihukum, yang nggak salah dibebaskan. Itu aja ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.